Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini akan dibahas kontinuitas atau diskontinuitas suatu fungsi. Ini hubungannya dengan bab limit yang sedang kita pelajari. Jadi suatu fungsi itu dikatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat, yaitu fungsi fx-nya harus ada atau terdefinisi, nilai limit x mendekati a-nya harus ada, kemudian limit x mendekati a sama dengan fa. Kita perhatikan contoh soal berikut. Misal diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x. Apakah pertanyaannya ada, jadi kita punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x. Apakah fx, pertanyaannya apakah fx kontinu pada x sama dengan 2? Ini pertanyaannya. Tadi diingatkan kembali, perlu diingat bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu pada titik x itu jika pertama fa-nya, berarti a yang di sini 2 ya, yang jadi a di sini adalah 2. fa-nya 2. Jadi kalau di sini x sama dengan a gitu ya, si a-nya itu 2 di sini di soal yang pada ini. Jadi nilai a-nya ada, fa-nya ada, kemudian nilai limitnya x mendekati a-nya ada, dan yang terakhir sama nilainya. Maka fungsi ini dikatakan kontinu pada x sama dengan 2. Kita cek satu-satu. Pertama kita tentukan terlebih dahulu f2 ya, karena ini x sama dengan 2, maka kita tulis f2. Kita ganti x-nya pada fx ini, yang ini kita ganti jadi 2, berarti 2 kali 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 sama dengan 2 kali 4 kurangi 6 ya, sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh bahwa f2 sama dengan 2. Sekarang kita lanjut mencari nilai limitnya. Ini syarat pertama. Syarat keduanya, limit x mendekati 2 untuk fungsi yang diberikan, yaitu fungsi 2x kuadrat dikurangi 3x itu ada dan berapa gitu, ada enggak nilai limitnya. Karena soal ini atau fungsinya ini bukan merupakan pecahan, maka kita langsung substitusi saja nilai x sama dengan 2 ke nilai fungsi tersebut. Otomatis 2 kali 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 sama dengan, sama ya, jadinya 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Yang terakhir C, bahwa nilai limitnya itu 2x kuadrat kurangi 3x sama dengan f2. Nah, sama kan, sama-sama 2 sama dengan 2. Maka dari ketiga syarat ini terpenuhi ya, sehingga karena hasil akhir ini,
maka dikatakan kita bisa menyimpulkan bahwa nilai atau fungsi f(x) tersebut kontinu pada x sama dengan 2. Jadi kesimpulannya f(x) kontinu pada x sama dengan 2. Oke. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kontinu. Nah, sekarang contoh yang tidak kontinu. Jadi perlu diingat ya tadi, diingatkan kembali, syarat suatu fungsi itu dikatakan kontinu pada titik x sama dengan a jika fungsi fa-nya ya ini, maaf bukan fx ini. fa-nya harus ada atau terdefinisi, kemudian limit x mendekati a fx-nya harus ada, yang terakhir limit x mendekati a sama dengan fa. Jadi nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang dia tidak kontinu ya. Kita ambil di sini. Contoh soalnya adalah nih, maaf. Contoh soal 2, nomor 2. Ini contoh yang kita cek yang tidak kontinunya. Diketahui, jadi kita diketahui fungsi f(x) x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 per x plus 1 ya. Katanya apakah fx kontinu untuk x sama dengan apakah fx kontinu pada x sama dengan negatif 1 ya. Kita cek. Jawab ya. Jadi kita seperti tadi, jadi kita tentukan terlebih dahulu f, nilai fungsinya f negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 3 dibagi dengan negatif 1 plus 1 sama dengan 1 tambah 2 kurang 3 per 0 ya. Jadi di atasnya terus ini ternyata 0 per 0. Wah, ini tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena ada pembagian terhadap 0 ya. Jadi berapapun dibagi 0 itu tidak boleh, tidak dibolehkan di dalam matematika kecuali mendekati 0. Tapi kalau ini kan bukan limitnya ya, bukan limit x mendekati 0, bawahnya bukan. Jadi ini 0 per 0 maka tidak terdefinisi. Secara syarat, dari syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, maka kita tidak perlu lagi membuktikan atau mencari syarat-syarat berikutnya. Jadi secara kesimpulan untuk pertanyaan pertama, apakah fx kontinu pada x sama dengan negatif 1? Maka jawabannya fx tidak kontinu pada x sama dengan negatif 1. Udah, ini kesimpulannya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa nggak sih suatu fungsi itu yang tadinya awalnya tidak kontinu, kita buat fungsi tersebut menjadi kontinu? Nah, ternyata bisa dengan cara kita menambahkan keterangan bahwa si fungsinya itu tidak hanya x kuadrat min 2x
kurangi 3 dibagi X plus 1. Kita jadi kan dia tuh tidak kontinunya itu karena ketika kita masukkan negatif 1 X nya dia itu 0/0. Nah untuk agar jadi kontinu agar fx kontinu di X sama dengan negatif 1, maka kan syaratnya si f negatif 1 sama dengan limit X mendekati negatif 1 fx kan ya. Maka kita cari terlebih dahulu nilai limitnya ya, kita cari terlebih dahulu nilai limit fx nya limit X mendekati negatif 1 untuk fungsi yang diberikan X kuadrat min X kuadrat ya, X kuadrat min 2X min 3 dibagi X plus 1 ya. Ini ketika kita masukkan tadi, kalau kita substitusi X sama dengan negatif 1 hasilnya 0/0, maka dalam limit jika menghasilkan nilai limit itu 0/0, maka kita gunakan pemfaktoran. Jika masih tidak bisa, maka kita gunakan ini merasionalkan, tapi ini kayaknya dengan pemfaktoran cukup ya. Jadi kita faktorkan limit X mendekati negatif 1, kita cari faktor dari X kuadrat min 2X min 3. Jika dikalikan hasilnya negatif 3, jika dijumlahkan hasilnya negatif 2 ya, X nya berarti angkanya adalah negatif 3 dan 1. Ini X plus 1, kemudian ininya X min 3 ya. Ini kan kalau dikalikan 1 kali negatif 3 nih jadi yang ujung. Kalau 1 ditambah negatif 3 jadinya negatif 2. Oke. Ininya tetap, bawahnya tetap X plus 1 di limit. Kalau ada yang sama sejenis kita bisa mencoretnya. Kita coret yang ini sehingga hasil akhirnya limit X mendekati negatif 1 untuk fungsinya X min 3. Oke. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa masukkan, kita hilangkan limitnya, kita langsung ganti X nya jadi negatif 1, negatif 1 kurangi 3 sama dengan negatif 4. Maka nah ternyata nilai limit X mendekati negatif 1 nya adalah negatif 4. Maka kita buat si syarat atau buat agar fx nya itu kontinu di X min 1, jadi si fx nya itu jadi dua bentuk, jadi ya fx itu menjadi 2 seperti ini. Jadi fx nya sama dengan yang pertama itu tetap tadi ya, fungsi yang pertama X kuadrat min 2X min 3 dibagi dengan X plus 1 untuk karena tadi tidak nilai fx nya di negatif 1 itu 0/0, maka ini kita buat tidak boleh sama dengan untuk X tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, kemudian yang ini di sini negatif 4 untuk X sama dengan negatif 1. Sehingga fungsi fx-nya itu menjadi 2 ini. Kalau X-nya sama dengan negatif 1, maka yang kita gunakan adalah fungsinya X kuadrat min 2X min 3 per X plus 1. Tapi kalau X-nya itu sama dengan negatif 1, kita langsung tulis hasilnya
adalah negatif 4. Jadi kalau ada soal seperti ini, F negatif 1, hasilnya langsung tulis negatif 4. Nggak ada X-nya di situ, udah. Tapi kalau untuk X-nya itu misalnya lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari negatif 1, maka gunakan fungsi yang ini. Oke, jadi dari dua soal ini, yang pertama tadi, apakah continue di X sama dengan negatif 1? Jika fungsinya hanya ini, tidak continue. Tapi jika soalnya kita punya fx sama dengan ini, yang ini, maka dia continue ketika soalnya seperti ini, maka ini kesimpulannya adalah fx continue di X atau pada X sama dengan negatif 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.